Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Jovan Alexander dengan NIM 1342464. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar TTKI dari kelompok saya yang berjudul Pemetaan Penawaran dan Kebutuhan Pelanggan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan nilai usaha pada kantin Jeprut Mang Yudi. Latar belakang yang kami ambil adalah kantin Jeprut Mang Yudi yang merupakan salah satu UMKM berupa kantin yang diminati oleh kalangan mahasiswa Institut Teknologi, menawarkan harga yang relatif murah dan pilihan menu yang variatif. Namun, muncul berbagai kompetitor yang menyediakan produk dan jasa serupa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai kesesuaian antara penawaran yang diberikan dengan kebutuhan pelanggan melalui pemetaan penawaran dan kebutuhan pelanggan. Rumusan masalah yang kami ambil ada tiga. Yang pertama, bagaimana kondisi penawaran dan kebutuhan pelanggan saat ini pada kantin Jeprut Mang Yudi. Yang kedua, upaya atau langkah apa yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pelanggan dalam rangka meningkatkan nilai usaha kantin Jeprut Mang Yudi. Nomor tiga, apa hasil atau perubahan yang diharapkan dapat dicapai apabila program pengembangan berbasis pemetaan penawaran dan kebutuhan pelanggan tersebut diterapkan pada kantin Jeprut Mang Yudi. Metode yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitis, di mana kami bertujuan untuk mengabarkan kondisi penawaran dan kebutuhan pelanggan kantin Jeprut Mang Yudi, dan menganalisis kesesuaiannya dalam mengidentifikasi potensi pengembangan nilai usaha. Untuk teknik pengumpulan data, untuk data primer dilakukan observasi lapangan dan wawancara serta penyebaran kuesioner. Dan untuk data sekunder dilakukan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Masuk ke teori dasar tentang penawaran dan kebutuhan. Menurut Sukirno, penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen pada suatu periode tertentu pada berbagai tingkat harga. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, penawaran adalah proposisi nilai yang dibuat perusahaan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk kebutuhan di sini lebih merujuk kepada kebutuhan pasar atau kebutuhan pelanggan dalam konteks bisnis atau dalam konteks kantin. Kebutuhan pelanggan merepresentasikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar. Menurut Ariely, kebutuhan dan keputusan pelanggan dipengaruhi oleh begitu banyak kekuatan di luar kesadaran mereka, sehingga membuatnya menjadi sangat mudah diprediksi bahwa orang-orang atau pasar akan bertindak secara tidak rasional. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian penawaran dan kebutuhan pelanggan. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara menyesuaikan produk, layanan, harga, serta pengalaman pelanggan agar selaras dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Nah, untuk apa dilakukan penyesuaian ini? Yaitu untuk membuat pelanggan lebih puas, membangun loyalitas pelanggan, mengurangi ketidaksesuaian, mengurangi risiko rugi usaha, mendorong inovasi usaha, dan meningkatkan nilai usaha baik dari segi kualitas maupun pendapatan. Masuk ke nilai usaha dan faktor pemengaruhnya. Nilai usaha dapat dilihat melalui dua persepsi. Persepsi pertama adalah customer perceived value, yang artinya nilai yang dirasakan konsumen adalah selisih antara customer value dan customer cost, yaitu antara apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka dapatkan dari usaha itu. Yang kedua adalah tidak hanya dilihat dari segi ekonomis, tapi juga pengalaman, kepuasan emosional, dan persepsi dari pelanggan tersebut. Yang ketiga, nilai yang kuat meningkatkan daya tarik dan loyalitas pelanggan. Untuk persepsi kedua yaitu dari business value, yang artinya kelayakan, daya tarik, dan potensi pertumbuhan suatu usaha, yang dinilai dari kemampuan wirausaha untuk memanfaatkan sumber daya dan peluang pasar. Dan tujuan dari persepsi ini adalah untuk menciptakan bisnis berkelanjutan dan menguntungkan secara material. Oleh karena itu apa sih faktor yang mempengaruhi nilai usaha dan atau apa yang membentuk nilai usaha itu? Dan dari sintesis kedua persepsi ini, kami menyusun 5 faktor utama. Yang pertama adalah kualitas produk dan layanan atau product and service quality. Yang kedua adalah harga dan persepsi nilai tukar atau price and value for money. Yang ketiga adalah pengalaman pelanggan atau customer experience. Yang keempat adalah lokasi dan kemudahan akses atau location and accessibility. Dan yang kelima adalah hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Nah, lalu perlu dijelaskan lebih lanjut apa sebenarnya hubungan pemetaan penawaran dan kebutuhan terhadap nilai usaha suatu bisnis. Jadi, seperti kata Porter, nilai tercipta saat aktivitas internal selaras dengan kebutuhan pasar. Artinya, ketika penawaran selaras dengan kebutuhan pelanggan, maka nilai usaha akan meningkat. Kotler dan Keller juga menambahkan bahwa pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen merupakan fondasi utama dalam pembentuk proposisi nilai yang relevan. Oleh karena itu, kami menggunakan Value Proposition Canvas atau VPC untuk menutup kesenjangan antara penawaran yang ditawarkan oleh suatu usaha dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar. Menurut Osterwalder dan Pickner,
Agar nilai usaha itu tercipta, maka penawaran atau value map harus selaras dengan kebutuhan pelanggan atau customer profile. Nah, value map dan customer profile ini adalah bahasa-bahasa yang akan kami gunakan di value proposition canvas. Dan nilai ini tercipta melalui tiga elemen utama, yaitu jobs, pains, dan gains. Nilai ini tercipta ketika penawaran berfungsi sebagai pain relievers dan gain creators. Yang hal ini akan diperjelas dalam diagram VPC yang nantinya akan dibahas. Lanjut ke letak geografis. Kantin Jemput Mang Yudi berlokasi di Jalan Taman Sari, Kecamatan Coblong, dan letak ini merupakan letak yang strategis. Kenapa? Karena aksesnya mudah, dekat area komersial, harganya terjangkau, dan waktu penyajian juga cepat. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kantin Jemput Mang Yudi antara lain adalah area makan pelanggan, dapur dan peralatan masak, perlengkapan kebersihan, dan etalase penyimpanan makanan. Lalu kami melakukan analisis kondisi dengan penyebaran analkon dan kami mendapatkan spesifikasi data dari 26 total responden sebagai berikut. Kami mengambil 3 key takeaways, yaitu para responden merasa bahwa rasa yang disajikan kantin ini memuaskan. Namun beberapa masih merasa bahwa kantin ini biasa saja makanannya dan masih dapat ditingkatkan. Poin kedua yang diambil adalah sebanyak 10 responden merasa bahwa kualitas bahan yang digunakan dalam hidangan kantin ini belum sesuai dengan harga yang ditawarkan, baik secara kesegaran dan kebersihan. Poin ketiga adalah 15 responden merasa bahwa aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah fasilitas seperti tempat duduk, meja, dan lain-lain, dan lebih tepatnya secara kebersihan atau higienis. Lalu kami melakukan sebuah gap analisis di mana kami menjabarkan apa kondisi aktual, apa kondisi ideal, dan apa celah yang harus dicari solusinya. Kondisi aktual sekarang adalah rasa makanan yang disajikan Kantin Jemput Mang Yudi tidak konsisten, terkadang kurang terasa. Yang kedua adalah kualitas bahan yang digunakan pada hidangan masih dapat ditingkatkan secara kesegaran maupun kebersihan. Yang ketiga adalah fasilitas untuk makan siang di kantin ini belum mencerminkan kebersihan dan mempertimbangkan faktor higienis. Kemudian kondisi idealnya, rasa makanan harus konsisten serta sesuai dengan harga yang dijual, kualitas bahan harus diutamakan kesegaran dan kebersihannya, dan fasilitas harus diperbaiki supaya pengalaman pelanggan nyaman dan mengutamakan kebersihan bagi para pelanggan. Maka kami mendapat 3 celah yang harus ditemukan solusinya, yaitu yang pertama, belum adanya standarisasi panduan dan takaran masak kepada seluruh karyawan sehingga rasa tidak konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua, bahan baku yang digunakan tidak melalui prosedur penyimpanan yang ketat. Dan yang ketiga, fasilitas kantin yang sudah cukup usang dan sistem pembersihan yang tidak dilakukan secara rutin. Lanjut ke upaya dan potensi pengembangan nilai usaha. Jadi upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh Kantin Jemput Mang Yudi? Yang pertama, penjagaan konsistensi rasa, seperti standarisasi bumbu, takaran, dan prosedur memasak itu distandarisasi. Langkah ini penting karena rasa merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam suatu usaha makanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kebersihan bahan baku dengan memperketat proses seleksi, penyimpanan, serta pengolahan makanan agar lebih higienis dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, perbaikan fasilitas kantin, seperti penggunaan etalase makanan lebih bersih dan tertutup, dan penyediaan meja serta kursi yang lebih nyaman untuk menciptakan lingkungan makan yang aman, nyaman, dan profesional. Nah, ini adalah value proposition canvas yang telah kami susun. Di mana di sini jika diperhatikan bagian yang di-highlight dengan warna merah, poinnya yaitu rasa makanan belum konsisten, pelanggan merasa kualitas bahan baku kurang bagus, dan kurangnya kebersihan dan kenyamanan dari fasilitas yang diberikan untuk pelanggan. Ini diambil dari kondisi aktual yang tadi sudah saya jelaskan di analisis kondisi. Dan kondisi idealnya atau ini harus dilakukan dengan implementasi pain relievers yang di sebelah kiri ini di-highlight dengan merah juga, yaitu melakukan improvisasi untuk konsistensi rasa makanan, evaluasi penggunaan bahan baku agar lebih higienis dan berkualitas, serta melakukan perbaikan fasilitas khususnya etalase makanan, meja, dan kursi. Nah, hal ini yang dibahas di upaya dan potensi pengembangan nilai usaha pada slide ini. Nah, setelah pain relievers ini diimplementasikan, apa sih dampak yang diharapkan? Untuk segi improvisasi menjaga konsistensi rasa makanan diharapkan mengurangi ketidakpastian dan potensi kekecewaan, dan tingkat kepercayaan terhadap kantin diharapkan akan meningkat. Untuk evaluasi penggunaan bahan baku agar lebih higienis dan berkualitas, diharapkan adanya persepsi positif terhadap keamanan dan kualitas produk, sehingga citra kantin sebagai usaha yang peduli terhadap kesehatan dan konsumen itu terbentuk. Yang ketiga, dari perbaikan fasilitas kantin diharapkan suasana makanan lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga pelanggan lebih betah agar mendukung peningkatan intensitas kunjungan dan durasi interaksi. Secara keseluruhan, nilai usaha dapat meningkat karena dampak-dampak yang dibawa, yaitu sebagai berikut: loyalitas pelanggan meningkat, citra usaha yang positif dan profesional, daya saing usaha Kantin Jemput Mang Yudi diperkuat,
peluang pengembangan usaha terbuka, dan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang untuk kantin Jeprut Mang Yudi. Dari karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa kantin Jeprut Mang Yudi memiliki variasi menu yang cukup baik, harga terjangkau, dan pelayanan cepat. Namun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti konsistensi rasa makanan, kebersihan bahan baku, serta fasilitas ruang makanan. Pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, memperkuat daya saing, serta mendukung keberlanjutan usaha di masa mendatang. Saran untuk kantin Jemput Mang Yudi adalah lakukan standarisasi rasa dan kualitas bahan baku agar mutu makanan tetap konsisten dan higienis. Melakukan perbaikan fasilitas seperti meja, kursi, dan etalase makanan untuk kenyamanan pelanggan. Melakukan inovasi menu secara berkala sesuai tren dan selera mahasiswa. Meningkatkan pelayanan dan kebersihan, terutama pada jam ramai dan lingkungan makan. Dan lakukan evaluasi kebutuhan pelanggan rutin melalui survei untuk menyesuaikan penawaran dengan preferensi konsumen. Sekian presentasi singkat dari saya untuk tugas besar yang telah disusun oleh kelompok saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi yang menerangkan. Terima kasih.